Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an, namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Lalu sejak kapan tuyul diketahui keberadaannya? Mia, tenang Mia. Aku bisa jelaskan semuanya. Dikutip dari history.id, tuyul diceritakan secara ilmiah sejak tahun 1952 sampai 1954 oleh antropolog Clifford Geertz. Kisah tentang tuyul didapatkan saat melakukan penelitian di Mojokuto, sekarang disebut dengan Pare. Dalam bukunya, Abangan Santri Priayi dalam Masyarakat Jawa, Clifford Geertz menceritakan bahwa tuyul menyerupai anak-anak, hanya mereka bukan manusia tetapi anak-anak makhluk halus. Mereka tidak mengganggu, menakut-nakuti atau membuat orang sakit. Sebaliknya mereka sangat disenangi oleh manusia karena membuatnya jadi kaya. Buku ini memiliki judul asli The Regional of Java. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aswab Masahin dan diterbitkan tahun 1981. Riset tentang agama ini ternyata membuat Clifford Geertz justru mendapatkan informasi tentang makhluk-makhluk halus di tempat tersebut berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Sebelum kata tuyul dikenal masyarakat, sudah beredar nama setan gundul sejak 1860. Tugas setan gundul adalah mencuri uang. Sama seperti tuyul yang digambarkan sebagai bocah kecil yang gundul. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang memelihara tuyul? Ciri-cirinya orang yang memelihara tuyul yang pertama adalah biasanya kalau berjalan, orang tersebut itu cenderung membungkuk. Nah, kemudian melipat tangannya ke belakang seperti menggendong sesuatu. Nah, ini yang ciri yang sangat kelihatan. Kemudian ciri yang kedua, biasanya orang yang memelihara tuyul itu sering berjalan-jalan di tempat keramaian, entah itu pasar, ataupun di rumah-rumah, ataupun komplek-komplek yang biasa ditinggalkan oleh penghuninya. Kemudian ciri yang nomor tiga, rumah orang yang memelihara tuyul itu biasanya dicat warna-warni. Tuyul itu biasanya seperti anak kecil, jadi dia suka warna-warni ya, seperti layaknya anak kecil lah. Ciri yang nomor 4, biasanya di rumah tersebut mempunyai kamar khusus. Nah, juga punya kamar khusus dan banyak bunga ataupun ubur-rampe tertentu seperti kemenyan, alat-alat untuk ritual. Bicara tentang wujud asli tuyul, ada yang menyebut jika makhluk astral tersebut berkepala pelontos alias botak. Selain botak, tuyul juga identik dengan pampers berwarna putih yang selalu ia kenakan setiap saat. Namun, benarkah seperti itu wujud asli tuyul?